Salam Salam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita sekalian. Di tengah-tengah kita telah hadir Pak Bapak Pemateri, Pak Abu Bakar Ahmad Ali, BPSDM SEMSI, yang akan menyampaikan pendalaman dan penguatan agenda 3. Untuk itu lebih mengefisienkan waktu. Sebelum kita silakan kepada pemateri, laporan peserta sekaligus pimpin doa. Silakan Ibu. Baik, Pak. Untuk peserta duduk siap, gerak. Pak Haji. Ya, Untuk peserta duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Morowali angkatan 27 berjumlah 10 orang siap mengikuti materi. laporan diterima, awali dengan doa. Laksanakan. Siap laksanakan. Sebelum memasuki materi, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Silakan Pak Haji. Baik. Terima kasih banyak Pak Hasan yang Ya, Pak. sudah memfasilitasi pertemuan ini. Tanpa beliau kita tidak bisa bertemu. Alhamdulillah, wa syukrillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mana pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan tidak seperti biasanya melalui pertemuan kelas, tapi cukup dengan virtual tidak mengurangi makna dan maksud serta tujuan pembelajaran kita. Adik-adik, para peserta Latsar CPNS Kabupaten Morowali angkatan ke-27. Ini Morowali ya? Morowali, Pak. Ya. Angkatan 27 ini merupakan pertemuan perdana bagi kita untuk memberikan pendalaman dan penguatan agenda 3. Ada beberapa kali pertemuan, insya Allah nanti akan kita lalui sampai pada tahap diskusi-diskusi kita melalui diskusi kelompok maupun juga penugasan-penugasan individu. Oleh karena kita merupakan pertemuan pertama ini, pada baiknya kita saling kenal mengenal dulu. Silakan secara cepat bergantian memperkenalkan nama dan unit kerja, asal unit kerjanya. Silakan, saya catat. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syahrila Sauzen dari instansi RSUD Morowali. Lahir tahun 92 Pak. Kemudian status sudah menikah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di belakang Syahrila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amaranta, Pak, dari Ulu Nambo. Iya, Pak. Oh, ada juga nama Ulu Nambo di sana. Oke, terima kasih Desi. Iya, Pak. Di belakangnya Desi. Perkenalkan Pak, nama saya Eka Nurul Fadila Amrullah dari instansi RSUD Morowali. Status sudah menikah. Ya, di belakangnya Eka. Makasih Eka. Perkenalkan Pak, nama saya Hariska Pratiwi, asal instansi dari RSUD Morowali, status belum menikah. Terima kasih. Banyak dari RSUD ini. Ya Pak. Pak. Iya. Ya. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Hatun dari instansi Rumah Sakit Pratama Paku, Kecamatan Bungkus Selatan. Status sudah menikah. Terima kasih. Kecamatan Bungkus Selatan ya? Iya, Pak, di Kepulauan. RSUD bukan puskesmas? Bukan, Rumah Sakit Pratama, Pak. Oh, Pratama. Oke. Ya, Rumah Sakit Pratama Paku. Ya, oke. Di belakang Asli.
Selamat sore, Pak. Perkenalkan, saya Kiki Sakti Paramban dari Puskesmas Ulu Nambo. Sudah menikah. Ada tadi juga Ulu Nambo ini, Desi. Iya, Pak. Kami satu instansi. Oh iya iya, makasih Kiki. Di belakangnya Kiki. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmawati, ahli media kebidanan asal instansi UPT Puskesmas Bahonsuai, Kecamatan Bumiraya. Puskesmas apa tadi? Bahonsuai. Bahonsuai. Iya Oh Pak. iya. Oke. Di belakangnya Rahmawati. Terima kasih Pak. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Titik Tri Aryati, asal instansi dari UPT Puskesmas Bahomo TV, Kecamatan Bogor Timur. Bahu Matepe. Bahomo TV, Pak. Bahu Motepe. Ya. Di belakangnya Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurni, ahli media kebidanan, unit kerja Puskesmas Bahodopi. Status sudah menikah. Siapa tadi Bahodopi tadi? Belum ada ya? Nama Nurmi. Atas nama Nurmi. Tidak, baru satu orang ya? Iya Pak, ya, baru satu. Terakhir siapa? Ya, perkenalkan nama saya Dian Marlina, ahli media kebidanan, asal instansi UPT Puskesmas Laveu, Kecamatan Bungku Pesisir. Terima kasih, Pak. Puskesmas apa? Puskesmas Laveu. Puskesmas Loveu. Laveu, Pak, Laveu. Laveu. Iya. Oke. Unik-unik juga namanya. Baik. Makasih banyak perkenalannya. Saya senang ketemu dengan adik-adik generasi penerus bangsa yang akan berkiprah di unit kerjanya masing-masing, dan mayoritas ini saya lihat di bidang kesehatan ini. Seluruhnya. Seluruh berada di bidang kesehatan, tidak campur. Nah, biasanya ini campur-campur. Saya senang ini berbicara pada satu institusi yang menyangkut kesehatan. Ini agenda 3 angkatan 27. Coba saya lihat dulu bahan tayangnya. Suara saya bisa didengar dengan baik? Iya Bisa, Pak. Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Baik ya. Bahan tayangnya ini apakah kelihatan juga dengan jelas? Kelihatan Pak. Jelas, Pak. Kelihatannya, oke, baik. Nah, adik-adik, saya namanya itu Abu Bakar Al-Mahdali. Maaf, lahir 64 tahun yang lalu. Tua ya, di Kepulauan Togian di Una-Una. Sudah punya cucu, ya, cucu saya dua orang, dan ini anak saya ada 3 orang ini. Ini Fadila, sekarang dia sebagai dosen, umur 31 tahun, selesai S3-nya. Ini yang di tengah ini Fuad, selesai S2-nya, dan yang satu ini yang terakhir dekat dengan saya, ini masih kuliah di S1. Sebelumnya saya juga pernah di struktural sebelum fungsional sebagai widya suara ahli utama ini, pernah di struktural, yaitu
2017 yang lalu, jadi saya 4 tahun yang lalu, sejak 2017 sebagai fungsional Widya Suara. 1 tahun lagi ya sudah 65 tahun usia pensiunnya di Widya Suara ahli utama. Tapi ini jabatan fungsional seperti Anda semua yang saya lihat rata-rata jabatan fungsional. Saya pernah di struktural sebagai kepala dinas perindustrian perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 5 tahun. Pernah juga kepala dinas perindustrian perdagangan dan koperasi Provinsi Sulawesi Tengah, tak lama 1 tahun saja. Saya agak lama di pendidikan, 7 tahun kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih daripada itu, 16 tahun saya di Poso. 5 dinas yang saya pimpin di sana. Sebelum ke Palu, pernah kepala dinas pendidikan, kurang lebih 3 tahun, kepala dinas pendapatan, kurang lebih juga 3 tahun, pernah sebagai inspektur, istilah sekarang ya, dulu kepala Bawasda, kurang lebih 1 tahun, dan diawali saya di sana kepala kantor perdagangan, kemudian menjadi kepala dinas perindustrian perdagangan di Kabupaten Poso, kurang lebih 16 tahun lah. Itulah pengalaman struktural saya sebelum ke fungsional. Saya hadir di sini tidak menggurui adik-adik, hanya memfasilitasi saja ya, memfasilitasi sejauh mana kita memberikan pendalaman dan penguatan salah satu agenda penting di pembelajaran Latsar CPNS ini, yaitu agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai, bahwasanya kenapa kita ada di sini, kenapa kita ada di Latsar ini, tidak lain untuk menuju sebagai seorang PNS yang profesional. Tapi rasanya itu tidak cukup. Kita juga harus punya karakter yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Banyak orang pintar dan cerdas tapi tidak memiliki karakter. Itu sependapat ya, karena seseorang PNS ASN yang dikatakan punya kompetensi, yang profesional punya kompetensi, yaitu punya knowledge, punya ilmu pengetahuan karena dia sekolah, punya skill, Anda semua skillnya kalau bidang kesehatan saya yakin oke. Tetapi satu keraguan di kita, yaitu apakah kita ini memiliki attitude, sikap perilaku yang bagus, yang baik, sesuai dengan harapan masyarakat di mana kita ditempatkan. Itu yang masih tanda tanya, sehingga Anda berada di sini untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman terkait dengan bagaimana melayani masyarakat dengan karakter yang bagus, dengan jiwa yang bagus, dengan semangat tentunya ya. Oke, ada dasar hukum yang melandasi daripada ketentuan kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, untuk meningkatkan PNS yang profesional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen ASN, dan seterusnya tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS yang dulu namanya prajabatan. Di zaman saya itu istilahnya itu prajabatan, latihan prajabatan. Tapi tujuannya sama, hanya saja di sini lebih maksimal karena terlalu cukup lama ya, 2 bulan, 1 bulan pembelajaran, 1 bulan nanti aktualisasinya. Nah, kenapa kita juga sesuai Perlan nomor 1 ini tahun 2021 membangun kompetensi yang penting bagi kita semua, karena agenda pertama itu bagaimana bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini sudah lewat ya, Anda sudah pelajari. Kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, tentu baru saja menyelesaikan pembelajaran di agenda 2. Sekarang kita coba sedikit mendalami, meluangkan waktu bagaimana mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang berikutnya bagaimana menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kalau di sini kan kompetensi teknisnya kan terkait dengan bagaimana mengelola kesehatannya, bagaimana menyehatkan masyarakat, mengupayakan agar derajat kesehatan masyarakat lebih meningkat begitu.
Nah, ini keterkaitan, saya kira WI terdahulu sudah juga menjelaskan bagaimana keterkaitan mata pelatihan maupun juga keterkaitan agenda 1, 2, 3, dan 4. Saya tidak jelaskan lagi, karena kita mengawalinya di pertemuan awal ini, pertemuan pertama tentang pelayanan publik. Saya ingin jelaskan sedikit bahwa pelayanan publik itu diharapkan dengan saya sebagai fasilitator memberikan pemahaman kepada Anda agar supaya Anda semua bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebetulnya intinya di situ. Melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, dan bagaimana praktek etiket pelayanan publik ini semua sudah dipelajari ya ketika di MOC kemarin. Kemudian mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat ataupun juga stakeholder yang dilayani. Nah, indikatornya daripada hasil belajar ini, apabila Anda sudah mengikuti pembelajarannya, bisa dilihat bahwa Anda bisa menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik, bisa menjelaskan pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, dan mempraktekkan etiket pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Adik-adik yang saya banggakan bahwa menurut taksonomi Bloom itu yang sudah disesuaikan oleh Anderson, dikatakan bahwa setiap orang yang ketika mempelajari satu ilmu pengetahuan, satu hal-hal yang baru, paling tidak dia melewati 6 level ranah kognitif. Dia akan melewati level ranah kognitif sebanyak 6. Ketika kita mempelajari sesuatu, paling tidak kita punya daya ingat, kita bisa mengingatnya. Kita bisa mengingatnya, apalagi Anda masih muda-muda ini pasti ya, ingatannya masih kuat. Apa yang akan kita pahami, tentu apa yang kita ingat. Apa yang kita pahami, itu yang kita ingat. Kemudian lanjutannya pada tataran C3, yaitu bagaimana menerapkan. Apa yang kita terapkan, bagaimana menerapkan, tergantung bagaimana kita memahaminya. Kemudian apa yang kita analisis, bagaimana menganalisis juga tergantung bagaimana kita menerapkan. Sampai pada tingkatan yang paling tinggi itu bagaimana menciptakan. Kalau persoalan masalah-masalah, mungkin di sini terkait dengan apakah kita bisa mencarikan solusi, bagaimana strategi jalan keluarnya, bagaimana menciptakan sesuatu. Ini sudah pada pembelajaran yang paling tinggi derajatnya, yaitu C6. Tapi ingat bahwa dasarnya itu adalah mengingat. Kalau tidak ada yang kita ingat, apa yang kita mau pahami? Nah, oleh karena itu, saya yakin Anda ketika belajar mandiri di MOOC kemarin, pasti banyak yang diingat. Saya tanya, apa saja yang diingat, apa saja yang dipahami ketika belajar agenda 3, khususnya kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, khususnya pelayanan publik. Nah, ada kan modul aneka dibaca di sana, ada video-video pendek, ada podcast, ada rekaman-rekaman dari WI, dari fasilitator ketika di MOC, dan lain-lain referensi yang Anda sudah pelajari. Saya pasti tidak akan pikiran saya tidak akan ke sana, yaitu Anda mengatakan bahwa Pak, tidak ada yang saya ingat, Pak. Tidak ada yang saya pahami. Kalau tidak ada yang kau ingat, tidak ada yang kau pahami, kita berhenti saja. Buat apa saya mau lanjutkan? Kan menurut taksonomi Bloom itu urutannya seperti itu. Kita mulai dari ingat dulu, kita pahami dulu, baru saya bisa melanjutkan. Oleh karena itu silakan. Secara bergantian Anda review kembali, sharing pengalaman, apa yang Anda pahami, apa yang Anda ingat. Ya, silakan tentang pelayanan publik. Sebut nama dan juga unit kerjanya. Silakan Eka. Ya, Pak, terima kasih. Saya Eka dari instansi Rumah Sakit Morowali, RSUD Morowali. Ya, yang paling teringat di pembelajaran modul ketiga ini ialah fungsi kita sebagai ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Itu, Pak. Ya, sebagai pelayan publik,
sebagai pelaksana kebijakan Pelaksana publik kebijakan publik dan dan juga sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Iya. Bukan kita sebagai otak atau pelaku membuat masyarakat itu bercerai-berai, ya, bukan gitu. Dimanapun kita ditempatkan, ingat itu, seperti yang Eka katakan itu, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Terima kasih, Eka. Iya, Silakan di belakangnya, Eka. Silakan. Baik, Pak, saya menambahkan sedikit. Siapa? Saya, Resen dulu. Pak, Asli. Ya, Pak. Asli, ya, silakan Asli. Ya, Pak. Jadi dari ketiga fungsi tersebut, saya menambahkan sedikit di pelayanan publik. Sebagai pelayan publik, kita harus mempunyai etika dan etiket yang baik pula. Pelaksana yang prima, kemudian melayani masyarakat dengan kualitas yang bagus dan profesional, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terima kasih, Pak. Ya, sebelumnya ini Asli sudah mempraktekannya, ya, bagaimana etiket dalam memberikan pelayanan publik. Asli sebagai apa, ya? Saya Promkes, Pak. Oh ya, di puskesmas, Di Rumah Sakit Pratama. Di Rumah Sakit Pratama. Pak. Alhamdulillah. Saya kira ini bukan cuma karena belajar ini, ya, di MOC, tapi sebetulnya sudah dilakoni, ya, sudah dipraktekkan. Luar biasa, Asli. Bertahun-tahun bahkan dari sudah bertahun-tahun, ya. Oh iya. Berapa lama honor? Dari 2013, kurang lebih 7 tahun, Pak. Kurang lebih 7 tahun, ya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adanya sistem yang dibangun oleh pemerintah ini, merekrut peserta dengan sistem CAT, ya, tidak pakai kata belece, nota-nota dan sebagainya, dan kemampuan sendiri dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, terima kasih, ya. Rahmawati, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelayanan publik, Pak, selama mengikuti MOSIS dan agenda 1 dan agenda 2, kami dapat ada 5 indikator yang tadi. Yang pertama itu ada akuntabilitas, di mana dalam akuntabilitas kita diajarkan untuk berintegritas, kemudian ada keadilan, bertanggung jawab, kemudian setelah akuntabilitas ada nasionalisme, di mana kita diajarkan untuk ada beberapa indikatornya nasionalisme, yaitu yang pertama kemanusiaan, yang memperlakukan manusia dengan harkat dan martabat yang sama, kemudian ada persatuan, ada kerakyatan. Kemudian setelah nasionalisme ada etika publik, di mana indikatornya ada jujur, kemudian ada tulus dan ikhlas tanpa pamrih dalam melakukan pelayanan publik, kemudian tidak diskriminatif dan adil dalam memberikan pelayanan. Setelah itu ada komitmen mutu, yang mana indikatornya diantaranya ada efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian berorientasi kepada mutu, bekerja dengan komitmen kepuasan masyarakat. Kemudian setelah itu yang terakhir ada anti korupsi, yang mana salah satu indikatornya ada kerja keras, kemudian berani menolak perintah yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kemudian ada disiplin, yang mana tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Rahmawati tidak salah juga mereview kembali, ya, bahwa sebelum agenda 3 ini ada pembelajaran sebelumnya, yaitu agenda 2 tentang nilai dasar ASN. Itu saling terkait. Saya kira betul itu mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali.
di hari ini sebetulnya Anda ini masih ada di situ, masih ada di agenda 2 itu. Ini sebetulnya Anda belajar nanti besok ini baru dimulai ini agenda 3. Tapi besok saya full 1 hari itu di kegiatan lain ya, di angkatan lain. Sehingga ini saya minta evaluator, bisa enggak dimajukan saya ke sini? Wah, ternyata boleh juga, cuma konsekuensinya bercampur ini sementara Anda juga ikut. Mungkin belum selesai barangkali, ada satu kegiatan lagi, umpan balik ya di agenda 2. Iya, Pak. Tapi tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Ya, biar lebih tahu ini, membandingkan mana agenda 2, mana agenda 3. Saya agenda 3 harusnya besok, saya sudah caplok waktunya Anda. Tapi tidak apa-apa, biar lebih mantap ya. Dan apa yang Anda katakan tadi itu betul. Itu lebih pada pembentukan karakter kita. Karena itu ilmunya itu ada di sekolah itu ilmu pembiasaan itu ya, tentang nilai-nilai, tentang bagaimana kita. Nah, ini terkait pelayanan ya, kedudukan peran kita dimanapun kita berada, di mana langit kita junjung, di mana di mana kaki berpijak, di situ langit kita junjung. Mau kita ditempatkan di sudut-sudut pelosok daerah, itu kita sudah harus ikhlas di situ, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Begitu ya, Rahmawati, silakan. Makasih banyak. Dian. Ya, baik Pak. Terdengar suara saya? Terdengar, sangat merdu. Oh iya, benar. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang pelayanan publik. Ada 3 hal penting dalam pelayanan publik. Yaitu yang pertama, harus ada organisasi pelayanan publik tersebut. Yang kedua, harus ada masyarakatnya. Dan yang ketiga, harus ada kepuasannya. Jadi timbal balik dari pelayanan tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini sudah mulai memanas orang bilang. Jadi tidak akan terjadi namanya pelayanan kalau cuma diri kita sendiri. Jadi kita harus berhadapan dengan orang yang dilayani. Orang yang dilayani itu ya publik, yaitu masyarakat kita. Ada masyarakat sesuai dengan tusi kita kan. Ya, kalau di bidang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat itu akan ditingkatkan seluruh masyarakat. Kemudian ada pelayan publiknya. Siapa pelayannya? Ya kita semua ini, Anda. Tapi ada satu yang menarik itu. Katanya itu kepuasan. Kalau kepuasan, ujungnya pelayanan puas. Karena banyak orang kalau diberikan pelayanan, hasilnya apa? Mendongkol. Hasilnya marah, hasilnya tidak puas. Bahkan memaki-maki, bahkan mengajak berantem. Bahkan dia bilang, kok cuma boleh, kalau ada doti, saya doti itu dokter itu, saya doti itu, itu perawat itu. Kenapa? Wah, kurang ngajar betul. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau puas, dia doakan kita. Dia doakan selamat di dunia. Dia doakan mudah-mudahan masuk surga kalau besok lusa meninggal dunia. Coba, itu doanya orang-orang yang kita berikan pelayanan yang terbaik, ya sampai begitu. Ya. Oleh karena itu, marilah kita memberikan semua yang terbaik kepada kepentingan masyarakat yang kita layani sesuai dengan tugas-tugas kita. Terima kasih Dian sudah memberi pencerahan kepada kita semua. Selanjutnya ada Titik, ini silakan Titik. Baik Pak, terima kasih. Sedikit saya jelaskan yang pembelajaran yang ada di agenda 3. Yang pertama itu ada peran ASN. Jadi peran ASN itu adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam pembangunan nasional. Kemudian ada tugas ASN. Yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Wah, mantap, luar biasa. Saya jadi tidak penasaran, maksudnya gitu, bahwa ternyata 10 orang ini masih muda belia, umur 17 tahun ini, jadi banyak dia ingat, banyak dia paham. Beda kesih seperti kita ini sudah tua, ini orang bilang sudah boleh ditoki ini. Kalau umur-umur seperti kalian, apanya kita tahu. Jadi tidak usah juga saya lanjutkan mencecer ini apa yang kau ingat, apa yang kau paham. Saya yakin banyak diingat, banyak dipahami. Lebih baik saya ajak ke
lembar slide berikutnya ya, mau tanya lagi tentang pendalaman di pelayanan publik ini, silakan. Tadi sudah ada mengawali. Saya ingat-ingat tadi kayaknya sudah ada menyampaikan beberapa indikator nilai-nilai. Nah, silakan coba lebih diperjelas lagi. Lebih diperjelas, silakan Raisen, apa yang Anda pahami tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip pelayanan publik. Apa saja itu? Silakan Kiki. Iya, terima kasih Pak. Kalau dari saya itu yang saya ingat dari prinsip-prinsip pelayanan publik itu masih ingat dengan jelas itu ada 2, tapi masih banyak sih, tapi yang saya ingat dengan jelas itu ada 2, yaitu kesederhanaan dan tanggung jawab. Nah, kalau kita lihat sendiri kesederhanaan berarti bisa berhubungan dengan anti korupsi, karena di anti korupsi kita diajarkan untuk hidup sederhana agar terhindar dari korupsi. Sementara prinsip yang satunya itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah bisa menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan kepada kita yang menjadi tupoksi kita tepat waktu dan juga tuntas pekerjaannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kiki atas ulasannya yang memang terkait ya selalu dengan pembelajaran agenda sebelumnya, yaitu agenda 2. Silakan, masih ada bisa menambahkan apa prinsip-prinsip daripada pelayanan publik. Hariska. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi di sini saya akan menambahkan dari poin yang Ibu Kiki tadi sebutkan. Jadi saya akan tambahkan yaitu prinsip transparan, di mana kita sebagai seorang pelayan publik harus bersikap terbuka tentang kegiatan apa yang akan kita lakukan, serta menyediakan akses dari kegiatan atau program yang kita lakukan untuk bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian terbuka kepada organisasi, baik itu tentang mulai dari proses perencanaannya maupun hingga pelaksanaan program tersebut, hingga pelaksanaan dari pelayanan tersebut sampai tahap evaluasi. Kemudian selanjutnya itu kita harus dalam prinsip selanjutnya itu harus efektif dan efisien, di mana program yang pelayanan publik yang kita lakukan harus memiliki berdaya guna dan bernilai guna untuk masyarakat maupun organisasi tempat kita bekerja. Terima kasih Pak. Kalau sebelum jangan dulu, Rizka, lanjut dulu. Saya ingin cecer dulu. Kalau efektif efisien, contohnya misalnya seperti apa? Kalau efektif itu dia itu menyangkut tentang bagaimana prosesnya. Sedangkan kalau efisien itu tentang hasil dari pekerjaan yang kita lakukan, Pak. Contohnya misalnya kita melakukan pelayanan efektif itu, contohnya misalnya kita melakukan kayak saya promosi kesehatan, misalnya dalam melakukan penyuluhan itu kita harus totalitas dalam prosesnya, baik dalam penyediaan materi, dalam penyampaian materi kepada masyarakat, sehingga menghasilkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyuluhan yang saya bawakan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rizka. Ya. Dilanjut sama Rahmawati. Masih tetap pada pendalaman prinsip pelayanan publik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya itu ada responsif, yang mana apabila ada dalam pelayanan kita harus merespon cepat, tidak menunda-nunda, tidak membiarkan si penerima pelayanan tadi menunggu lama. Kemudian ada tidak diskriminatif, yang mana tidak membeda-bedakan ras, tidak mendahulukan misalnya yang datang adalah pejabat kita dahulukan, bahkan keluarga sekalipun tidak kita dahulukan. Kita tetap pada polanya, pada aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian mudah dan murah. Mudah memperolehnya dan tidak berbayar dalam pelayanan publik seperti itu. Kemudian ada berkeadilan. Berkeadilan hampir sama kaitannya tadi dengan tidak diskriminatif, hampir sama. Seperti itu, Pak. Yang berkeadilan di sini dalam penyelenggaraan publik
tetap melindungi kelompok-kelompok yang rentan, misalnya ada kelompok seumpama seperti kami di Puskesmas, ada pelayanan disabilitas, yang mana dia didahulukan dari pengunjung yang umum, seperti itu. Terima kasih Pak, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Rahmawati sudah mengulas banyak ya prinsip-prinsip pelayanan publik. Ada tadi responsif, punya kepekaan. Ya, jangan sampai kita ini kayak orang bilang buta tuli. Orang sudah ingin tuntutan yang cepat, tepat, tapi masih kita pura-pura tidak mendengar. Berarti kita tidak punya responsibilitas ya, seperti disampaikan oleh Rahmawati tadi, tidak diskriminatif. Nah kalau begini semua pelayan publik pasti dicari ini, dan umumnya tuh karirnya bagus, asal yang seperti disampaikan Rahmawati tadi itu. Ya. Silakan sebelum saya lanjut lagi, Sahrillah ini satu-satunya barangkali ini. Iya Pak, satu-satunya laki-laki Pak. Ya Pak, satu-satunya. Kebetulan memang satu-satunya yang ganteng ini. Iya Pak. Silakan Sahrillah. Terima kasih kesempatannya Pak. Di sini saya mau membahas tentang prinsip peran ASN sebagai pelayan publik. Ini saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Pak. Jadi ASN ini berperan sebagai yang pertama adalah mengatur hak, kemudian kewajiban serta larangan-larangan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dan dalam memperdayakan masyarakat. Jadi masyarakat itu dikembangkan, kemudian ikut dalam berpartisipasi dalam penyusunan SOP-SOP yang menguntungkan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban pokok sebagai ASN adalah sebagai pelayan publik, di mana pelayan publik ini harus dalam melayani keadaan yang prima, kemudian mempunyai modal awal bela negara pada dirinya, contoh kesehatan, kemudian spiritual yang baik, sehingga dapat melayani publik dengan prima. Itu Pak, terima kasih. Luar biasa, Sahrillah sudah memberikan penjelasan kepada kita ya, tentang prinsip-prinsip pelayanan publik tadi, baik itu partisipatif, responsif, mencerminkan kita hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Memang kalau kita selalu berupaya pelayanan diberikan berdasarkan pendekatan kebutuhan ya, ada partisipasi mereka, berarti pelayanan publik yang kita berikan itu memang sangat pas, kira-kira seperti itu. Karena kita menganggap mereka inilah prioritas utama untuk kita berikan kepadanya. Saya stop dulu, saya mau lanjut. Karena apa? Karena kayaknya saya optimis, yakin Anda itu sudah memahami, bahkan sudah menerapkan sebetulnya ya, sudah menerapkan nilai-nilai dasar daripada prinsip pelayanan publik ini. Misalnya tadi dikatakan oleh Sahrillah, kemudian juga oleh Rahmawati, oleh Hariska, dan seluruh. Semuanya sudah berpartisipasi, berkomentar bahwa perlu ada partisipatif mereka, itu keterlibatan masyarakat publik, transparan, keterbukaan, responsif, ada kepekaan, tidak diskriminatif, tadi dicontohkan oleh siapa tadi itu, oleh Hariska, kemudian mudah dan murah, efektif, efisien, aksesibel, keterjangkauan, akuntabel, dan sebagainya. Harus betul-betul sesuai dengan nilai memberikan pelayanan publik yang prima itu. Oke, saya coba antar lagi Anda untuk mendalami, menyimak foto-foto ataupun gambar. Nah, pertanyaan saya setelah menyimak itu, silahkan dijelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang seharusnya dilakukan. Bila tentu foto yang saya tampilkan menurut Anda tidak cocok dengan prinsip yang ada. Atau silakan berkomentar bahwa itu sudah bagus sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang diharuskan diberikan kepada masyarakat. Nah, silakan
Nah, kebetulan orang kesehatan semua ini. Apa yang Anda rekam, apa yang ada di pikiranmu dengan melihat gambar-gambar ataupun foto seperti ini. Silakan berkomentar. Silakan, Syahrillah. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya lihat dari gambar ini menunjukkan ruang tunggu dan waktu yang sudah pukul 10 pagi dan masih tutup. Ini menggambarkan itu ada kepastian waktu, kemudian tanggung jawab dan kenyamanan. Jadi di sini para pasien yang menunggu ini jelas dirugikan dalam waktu pelayanan yang pertama, kemudian mungkin prosedur pelayanannya juga buruk, lalu sarana dan prasarananya dilanggar. Karena di sini saya lihat ada anak bayi kemudian bercampur dengan orang dewasa yang dimana harusnya anak-anak atau usia rentan seperti anak-anak dan nenek-nenek ini mempunyai tempat yang lebih khusus, Pak, sehingga mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Syahrillah atas komentarnya. Memang langsung nyambung loh, karena Anda adalah para petugas-petugas nakes ya, tenaga-tenaga kesehatan. Dan ini kebetulan di puskesmas ini. Tapi bukan di tempat bekerja, saya yakin ini di sana ini. Ini tempat-tempat yang lain ini. Silakan Eka. Terima kasih Syahrillah. Ya Pak, kalau saya menambahkan. Saya mau tanya dulu, sampai jam berapa kita ini? Sampai jam 13 sampai jam 3. Jam setengah 3, Pak. Ya, Jam setengah 3, Pak Haji. Oke. Betul, Pak Haji, betul. Ya, makasih San. Ya, lanjut. Ya Pak, kalau saya tambahkan saja dari Dr. Ariel, ini dari gambar adanya prinsip yang dilanggar ialah responsif, di mana tidak memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Sudah jam 10 tapi masih tutup. Mungkin kalau prinsip responsif ini diterapkan, pasti sudah ada petugas di situ. Belum dimulai pelayanannya karena menunggu dokter, tapi seharusnya ada petugas yang langsung informasikan kalau misalnya ini lagi menunggu atau apa, tidak semerta-merta cuma tulisannya tutup atau apa gitu alasannya tutup ini begitu. Jadi ada prinsip responsif yang dilanggar. Baik. Terima kasih sudah disampaikan. Saya kira kita pindah dulu di foto foto yang lain lagi. Kalau ini silakan komentari. Silakan raise hand. Nah, siapa yang pertama? Silakan Eka lagi. Tadi. Kalau ini ada prinsip diskriminatif kayak Pak ya. Seharusnya anak-anak sekolah tidak harus seperti ini, kasihan. Karena kalau di kota tidak mungkin ada gambar seperti ini. Ini pasti di daerah-daerah yang terpencil begitu. Jadi saya rasa ada prinsip yang dilanggar ialah tidak diskriminatif. Terus apa lagi ya? Itu saja dulu, Pak. Ya. Yang lain ada yang menambahkan? Silakan Rahmawati.
Ya. Baik Pak, terima kasih. Berapa nilainya Assalamualaikum SDUK? warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tinggi itu, Mama. berdasarkan gambar, Lihat anunya. ini lebih Lihat, kepada akses teman-temannya. akses masyarakat jurusannya. yang mana terbengkalai. Tinggi itu. Besar kemungkinan ini disebabkan karena Iya, siapa tahu ada yang tindis. mohon maaf 320 adanya apa, kelalaian jatuh dia. pemerintah Iya. dalam Nanti kamu datang sini cerita. mengupayakan pelayanan publik, Iya. kemudian ini besar kemungkinan disebabkan karena tingginya kasus korupsi yang terjadi, sehingga terhambatnya pembangunan infrastruktur yang semestinya hal demikian ini sudah tidak ada lagi di negeri kita. Hanya itu Pak yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Nah, memang banyak prinsip yang dilanggar sini. Prinsip berkeadilan, tidak punya keadilan, tidak punya aksesibel, tidak punya rasa kepedulian, tidak punya kepekaan, macam-macam. Kalau ini orang kesehatan paling pasti bisa lagi nih memberikan komentar. Silakan Desi, ini suara baru ini. Desi. Silakan Desi. Desi. Jaringan kali ya. Nurmi. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini lebih ke ini ya Pak ya. Prinsip responsif Iya Pak. Iya Pak. dan berkeadilan. Pertama responsif, di sini kurang pekahnya pemerintah dalam melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitaran belantara sungai seperti ini, dan kurangnya rasa berkeadilan. Terus sekian Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Silakan Hariska. Baik, dari gambar tersebut saya dapat melihat persamaan tapi ada perbedaan di sini, di mana sama-sama memiliki hunian yang padat, tetapi di sebelah kanan yang penuh dengan cat warna-warni di situ lebih bagus dilihat daripada yang di sebelah kiri. Di sini mungkin adanya faktor dari prinsip partisipatif, di mana pemerintahnya yang di sebelah kanan yang rumahnya berwarna-warni ini lebih mengayomi masyarakatnya untuk lebih kreativitas dalam mengelola lingkungan, sekalipun lingkungannya itu berada di pemukiman yang kumuh. Kemudian ada juga prinsip diskriminatif, di mana di sini kita lihat pemerintah bahwa tidak jarang lingkungan-lingkungan yang seperti ini terabaikan oleh mata pemerintah, dan biasanya pemerintah lebih terfokus dan sibuk kepada pemukiman yang lebih dekat dengan perkotaan daripada pemukiman yang di pinggiran seperti ini. Terima kasih Pak. Baik, makasih banyak. Ya, saya kira mantap ini ya, mantap semua ini. Gambar apapun, foto apapun saya berikan, pasti Anda semua bisa berkomentar. Jadi makanya saya mau lewati saja. Kalau seperti ini gimana ya? Silakan Desi tadi. Oh, signalnya lagi ini bermasalah. Coba Syahrillah mau dia berkomentar di ini. Yang gambar senyum ya Pak ya? Terkait dengan ya, silakan. Kalau dari gambar ini adalah gambar cerminan pelayanan publik yang prima. Masih gambarnya. Salah satunya adalah ramah sapa senyum Pak. Jadi salah satu karakter pelayanan yang baik ini Pak. Betul. Ini malah di sini Rasulullah bersabda, janganlah kamu
remehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun itu hanya bermuka manis. Nah, itu. Ini prinsip pelayanan itu termasuk itu semua. Ya, senyum, dan di kesehatan ini sudah sering dilakukan ini, karena ini tampilan seperti ini, orang yang sakit itu sudah sepertinya separuh penyakitnya hilang. Nah, dengan senyuman tadi itu, hati-hati ya, ada aplikasi sekarang, apapun tindakan kita itu akan dilapor oleh masyarakat apabila kita memberikan pelayanan yang buruk. Oke, saya mau ajak dulu untuk menyimak video pendek dari Bapak Presiden ya Republik Indonesia, dan bisa diputar ini. Nanti tolong diinformasikan kalau sudah kelihatan. Sudah kelihatan, Adik? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi kita. Dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif, dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovatif, berorientasi pada hasil. Sekali lagi, ini sebuah kerja besar kita bersama, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia, baik berupa input, baik berupa kritik dan dukungan, agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas. Pandemi telah memaksa penyelenggara pelayanan publik untuk bertransformasi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus didasari kesadaran yang sama bahwa kita bekerja dalam situasi krisis yang membutuhkan cara-cara yang tidak biasa, yang membutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, masyarakat tidak boleh menunggu lama. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif sehingga masyarakat terdampak bukan hanya mendapatkan penanganan yang cepat di bidang kesehatan, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan bantuan yang juga cepat dari negara agar mereka bisa bertahan dan menjaga kualitas kehidupannya. Karena itu kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut. Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, itulah tadi pidato singkat ya, cuplikan pidato dari Bapak Presiden Pak Jokowi di acara khusus, tapi barangkali ya, ada kaitan dengan pembelajaran kita yang bisa kita petik hikmahnya, bisa diberikan komentar ya terkait dengan video tadi, dikaitkan juga dengan pelayanan publik yang lagi kita bicarakan ini.
Silakan kalau ada yang mau berkomentar, raise hand. Oke, silakan. Yang pertama, Desi Amaranta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar saya tentang pelayanan publik yang tidak kaku pada era pandemi COVID ini mungkin, Pak, kalau di bidang kesehatan, kalau misalnya ada yang sakit, sekarang kan sudah ada pelayanan yang berupa SMS atau melalui media sosial yang lainnya. Mungkin itu salah satu contoh pelayanan publik yang tidak kaku, Pak, untuk sekarang. Makasih Desi. Iya, Nurmi, sama-sama. silakan Nurmi. Oh iya Pak, terima kasih banyak. Di masa sekarang ini pelayanan itu harus lebih prima dan tidak kaku dengan cara memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, kemudian harus berkualitas dan kita sebagai pelayan publik itu dituntut untuk terus inovatif untuk melahirkan sebuah terobosan baru dengan tuntutan seperti di zaman sekarang ini, zaman digital, ya seperti yang Dr. Desi tadi paparkan, itu bisa mungkin melalui grup WA begitu. Jika ada pelayanan atau ada pasien yang ingin bertanya atau sakit apa, bisa dengan cepat dan tepat bisa diberikan pelayanan. Nah, sekian dari saya Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, silakan Dian ya. Ya, baik Pak, terima kasih kesempatan diberikan. Kurang lebih sama seperti teman-teman. Tapi yang bisa saya simpulkan dari pidato Pak Jokowi tadi bahwa beliau sebagai presiden itu sangat mengharapkan kita memberikan pelayanan publik yang prima, baik itu cepat, murah, serta yang paling kita tekankan bahwa tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan, baik itu perbedaan ras dan lain sebagainya. Apalagi pada saat pandemi sekarang kita dilarang untuk berkumpul, maka kita dituntut untuk lebih memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Terima kasih Pak. Terima kasih Murni tadi, Pak Resen tadi. Rahmawati. Oh, silakan Eka dulu. Iya Pak, dari pidato Pak Presiden tadi sudah menjelaskan banyak tentang pelayanan publik yang seharusnya, apalagi beliau juga mengatakan kalau pelayanan publik ini adalah wajah negara kita. Dan dikaitkan dengan pembelajaran kita hari ini tentang pelayanan prinsip-prinsip pelayanan publik itu selaras, adanya efektif, efisien, lalu ada mudah dan murah, itu semuanya sesuai dengan apa yang Pak Presiden tadi katakan. Nah, di sini kita di era pandemi, makanya dari sini kita membuat ini diharapkan memberikan inovasi-inovasi dan terobosan dalam kita sebagai ASN untuk sebagai pelayan publik ini. Begitu Pak komentar saya. Terima kasih. Ya, Intinya Eka mengatakan bahwa sambutan Bapak Presiden itu memang sesuai dengan pembelajaran kita. Prinsip-prinsip. Ditambahkan itu Pak dengan harapan untuk memberikan inovasi dan terobosan. Iya, jadi walaupun di situ kita ini cenderung berinovasi nanti pada saat terdesak, ya kan? Kalau terdesak baru ada ide-ide, gagasan, kreativitas. Tapi sebetulnya beliau itu mengharapkan dalam situasi normal pun kita harus selalu yang terperangkap pada rutinitas.
dalam memberikan pelayanan terbaik, ya, pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, ini kalau kita jujur bahwa kita ini, contoh saja, saya di Palu, Anda di mana itu, di Morowali kan, kita bisa melakukan tatap muka dalam pelatihan ini karena apa ini? Kalau mau jujur, Karena karena pandemi. karena pandemi. Tapi seharusnya kalau mau ini, biar bukan karena pandemi kan boleh juga. Cuma belum terlalu terpikir maksimal. Karena IT ini sudah ada sebelum pandemi. IT jadi banyak mengisyaratkan kita manusia itu relatif cerdas setelah digoncang oleh cobaan, ya, cobaan alam, cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan dari mana. Tapi prinsip berinovasi disampaikan oleh Bapak Presiden, apalagi terkait dengan memberikan pelayanan publik, nggak bisa. Kita harus tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa ide ataupun gagasan. Selalu. Apa saja. Nah, dengan harapan bagaimana bisa tadi ada yang mengatakan bahwa ada di satu sisi ada pelayan, ya kita. Kemudian ada masyarakat yang dilayani. Tapi yang ketiga apa tadi? Yang ketiga ada kepuasan. Ya, ada kepuasan tadi. Nah, kalau pelayanannya bagus, kepuasannya maksimal. Nah, itulah sebetulnya arah pemberian pelayanan publik itu yang dikatakan pelayanan prima, ya, pelayanan prima itu. Ada lagi yang mau berkomentar? Bagus, luar biasa ini kelompok 27, ya. Saya senang sekali ini bisa ketemu dengan Anda, perempuan tapi cerdas. Tapi ini walaupun satu-satunya laki-laki di sini tidak mau dikalah juga. Nah, coba si Sahrizal. Ya, terima kasih kesempatannya, Pak. Dari video Pak Presiden tadi saya tangkap adalah kita harus ditekankan pada inovasi-inovasi yang harus dilakukan segera. Ya, mungkin pidato ini dibuat berdasarkan keadaan pandemi ini sehingga masyarakat diharuskan berinovasi. Cuman yang saya komentari sedikit tentang Bapak yang tadi bilang, kenapa tidak dari dulu saja kita pakai begini? Ya mungkin yang pertama adalah kebiasaan atau belum dihabituasikan kepada masyarakat tentang hal seperti ini. Karena pandemi ini ya terpaksa harus dibiasakan, mulai dari upacara online, kemudian pelayanan secara online. Ya, sebenarnya dulu waktu awal-awal saya lihat ada upacara online itu agak lucu sih, Pak. Cuman lihat saya keadaannya saat ini begitu juga, ya, oh begitu, berarti memang harus dilakukan karena ini salah satu inovasi harus tetap berjalan. Begitu Pak, kita harus berinovasi dan berkembang sesuai dengan keadaan. Iya. Kalau Sahrizal, kalau seandainya suatu saat juga bisa nikah secara online, ya? Kemungkinan bisa, Pak. Sudah ada Pak nikah online. Ada, bisa katanya Pak. Lewat video call. Bisa? Jangan-jangan itu yang berjauhan. Kalau nikah online, Pak, ditakutkan nanti banyak sekali kasus poligami yang tidak ditahu, Pak. Nah, itu. Nanti kelihatan ada satu orang yang bisa berapa kali itu. Karena dengan mudah sekali, ya, mudah dan cepat. Efisien dan efektif, Pak. Efisien dan efektif. Dokter Ariel tahu betul penerapannya. Iya, jangan sudah pernah juga ini. Belum, Pak, belum. Tapi itulah, maaf ya, bercanda ya, jangan juga terlalu tegang. Kita ini berusaha juga bagaimana. Kalian kan di Nakes ini, tenaga-tenaga kesehatan selalu berupaya bagaimana imun itu bisa kita pertahankan, ya, bisa ditingkatkan. Karena dengan cara-cara kita lebih memperbanyak senyum, ketawa. Saya ini kan belajar dari Anda juga kan, ya, karena Anda kesehatan. Apa betul itu dengan cara menyenangkan hati bisa meningkatkan imun. Betul Pak, itu secara tidak langsung mensugesti pasien dengan pelayanan senyum, sapa. Jadi
Ya. Bagaimana, Dek? Bagaimana tadi? Jadi secara tidak langsung Gus dengan senyum, sapa, ya, pasien akan senang dilayani, jadi hatinya senang, jadi akan tersugesti seperti itu, Gitu Pak. ya. Artinya kalau hati susah itu kan sedih, Iya. memang biar berpengaruh ya. Iya. Di muka Iya, juga Pak. aura itu kelihatan juga. Stres, Pak. Saya juga ketemu dengan kalian ini, aduh, saya kalau mau diukur saya punya imun naik sekarang ini. Alhamdulillah. Kan auranya orang-orang nakes itu, Alhamdulillah. orang yang di kesehatan kan mampir ke kita, bagaimana kita selalu cerah, ceria, slogannya saja senyum, salam, Senyum, sapa, sapa, ramah. Bagaimana? Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam, Pak. Senyum, sapa, salam. Luar biasa. Saya tidak ragu ini dengan kemampuan Anda. Nanti pertemuan berikutnya kita perdalam lagi di sana world of government. Kemudian satu manajemen ASN. Karena di agenda 3 itu, agenda 3 kedudukan dan peran ASN itu ada 3 materi di sana. Ya, tapi setiap pertemuan itu cukup 2 jam pembelajaran ya, karena sifatnya tinggal memberikan pendalaman terhadap apa yang sudah Anda baca sebelumnya, kan di modul agenda itu sudah dibaca ya, di pelajar, belum lagi pengalaman-pengalaman. Tidak perlu kita seperti biasanya ketemu di kelas. Di kelas itu ini pelajaran 1 hari ini, pendalaman 1 materi ini 1 hari. Bosan juga berdiri di muka kelas, tapi ini cukup 2 jam pembelajaran, alhamdulillah 90 menit. Karena tinggal menyambung saja, tinggal mengantar. Belum lagi dengan praktek. Ini kan pembelajaran versi orang dewasa ya, andragogi. Pembelajaran bukan pedagogi, hanya 1 arah. Dan di sini hanya saya bukan mengajar. Saya datang di sini cuma memfasilitasi pengalaman dari teman yang satu ke teman yang lain, saling mengisi. Pembelajaran kita bukan hanya sekedar andragogi, tapi sudah bergeser dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi IT sekarang, kita sudah bergeser pada pembelajaran hutagogi. Nah, itu pembelajaran mandiri yang berdasarkan pada perkembangan IT. Bahkan lebih dikenal lagi sekarang cybergogi. Mungkin saja ke depan saya tidak tahu bagaimana begitu meningkatnya teknologi IT ini merubah nanti adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita pada zamannya nanti itu lebih lain lagi. Kalau apa yang sekarang kita lakukan ini terpikirkah oleh kita pada 10-20 tahun yang lalu ya, kira tidak pernah terbayangkan bahwa ada model pembelajaran yang tidak perlu saya harus ke Morowali lagi. Kalau dulu, waduh sakit-sakit juga di belakang ini, naik mobil. Kalau masih ada itu pesawat, sekarang masih ada itu pesawat kah? Di Morowali. Masih ada, Pak. Masih ada. Tapi ke dulu, ke Makassar dulu barangkali ya. Iya, Pak. 1 kali rute Pak, Makassar, Palu, Morowali. Nah, itulah. Tapi kalau naik mobil, ya Allah berapa jam itu. Kalau berangkat sore nanti paginya baru sampai di situ. Subuh. Jam. Nah, baru istirahat dulu berapa jam, karena kita beda dengan kalian yang masih muda kan, umur 17 semua ini saya lihat ini rata-rata umur 17 titik beranak ini semua ini. Ibu-ibu beranak semua ini Pak. Ibu-ibu sama saya beranak semua. Eka yang belum menikah siapa? Ibu-ibu ini ibu-ibu saya Pak. Ibu 1 anak. Berarti perawatan bagus. Tentu jamu gendong. Alhamdulillah. Ibu semua. Oke, itu ya keterkaitan tadi bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden menjadi acuan ya, menjadi pedoman kita. Saya yakin juga bahwa inovasi kreativitas dalam memberikan pelayanan publik
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing sudah dilakukannya, sudah dilakukan oleh Anda semua. Makanya terasanya nyambung dengan apa yang sudah kita dalami, baik melalui penjelasan diskusi pendek, kemudian foto-foto juga tadi, dan terakhir nih video ini. Nah, adik-adik, saudara sekalian, sebetulnya harapan kita itu bahwa di dalam pelayanan itu ada pelayanan prima, seperti itu kan. Nah, saya ingin disampaikan dulu berdasarkan pengamatan, walaupun tadi ada 6 tahun ya, ada 6 tahun luar biasa juga, 6-7 tahun jadi tenaga honorer barangkali ya di tempat kerjanya, kemudian diangkat menjadi CPNS, atau mungkin ada yang baru 1-2 bulan, atau ada baru 1-2-3 hari ditempatkan ya, ujian di sana di luar daerah, tapi penempatannya di sini itu kita tidak tahu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah di unit kerja saudara itu telah menerapkan ya prinsip pelayanan publik berdasarkan apa ya, pengamatannya? Silakan berbagi kita. Ya, mungkin saya boleh berbagi, Pak. Ya, silakan. Jadi saya di instansi RSUD, tepatnya di instalasi gawat darurat, Pak. Ya. Di sini saya mau menjelaskan kejadian yang sudah terjadi selama ini adalah prinsip-prinsip pelayanan publik ini masih samar. Samar itu artinya, Pak, tergantung kondisi kami pada saat berdinas. Jadi kondisinya itu adalah dipengaruhi oleh jumlah pasien yang ada pada saat itu, Pak. Jadi memang betul pada saat awal-awal jam dinas, kemudian pasien masih bisa terhandle karena jumlahnya sesuai dengan petugas. Itu prinsip ramah, senyum, sapa itu masih terjaga, Pak. Tapi kalau sudah pasien datang membludak, kemudian gawat-gawat, prinsip itu dilanggar sama saya, Pak. Contoh realnya, saya juga ikut melanggar prinsip itu. Mungkin teman-teman nakes lain juga merasakan seperti itu mungkin ya, atau cuma saya saja mungkin. Jadi di unit saya, Pak, khususnya prinsip sudah dilakukan, cuman tidak penuh. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Syahrila atas penjelasan berdasarkan pengamatannya. Ya, mungkin itu manusiawi. Ya, bahwa kita itu mood-moodnya kita ya tergantung lingkungan ya, tergantung lingkungan yang terjadi pada saat itu, walaupun mungkin bukan permanen ya, tidak permanen. Tapi silakan berbagi, barangkali ada pengalaman lain, apakah sependapat dengan Syahrila atau memang dalam keadaan kondisi bagaimanapun tetap mengedepankan itu. Silakan. Silakan adik-adik yang lain. Ya, baik Pak. Saya sedikit berbagi di tempat kerja saya. Jadi kalau pelayanan iya, Pak. Ya. Dari unit kerja saya di Rumah Sakit Pratama itu, Pak, kalau pelayanan prima sudah diterapkan, Pak, bahkan maksimal. Bahkan kita di sini sangat menerapkan yang namanya responsif. Di sini kita di Rumah Sakit Pratama itu kan aksesnya susah, Pak, ya, karena di kepulauan. Jadi pasien yang datang dari pulau sebelah itu bahkan kita jemput di dermaga, di desa-desa tetangga itu kita jemput pakai mobil ambulans itu. Jadi mereka hanya SMS saja di SMS UGD, dia mereka SMS saja, kita langsung jemput ke tempat masyarakat tersebut, begitu Pak. Terima kasih. Wah, luar biasa juga ya. Iya Pak.
Dan sampai sekarang tetap terjaga dan terpelihara. Sampai sekarang, Pak. Bahkan gratis, tidak ada dipungut biaya apapun. Ya. Makasih Asli Hatun. Karena kalau di rumah sakit itu kan kalau jemput kan harusnya tidak ada. Harusnya kan kalau datang pasien datang sendiri begitu kan. Tapi kalau bahkan ini dijemput, diantar lagi kalau sudah pulih, diantar lagi ke tempatnya gitu, Pak. Jemput, diantar, dikasih pulang, dijemput, diantar. Dikasih doi tidak? Enggak, Pak. Dijemput, diantar. Dikasih obat lah. Iya, Pak. Dikasih pelayanan enak prima. sakitnya di tempat bekerja tuh ya? Iya, Pak. Hah? Iya. Enak kalau sakitnya? Pokoknya sudah di dermaga, di SMS saja bahwa ya di sini ada orang sakit, apa langsung kita jemput. Gitu, Pak. Nanti pulang diantar lagi. Luar biasa. Rahmawati, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan prima dari pengertiannya ini melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Kalau berbagi di tempat kerja saya di UPT Puskesmas Bawonswai, alhamdulillah di puskesmas kami pelayanan prima sudah kami lakukan semaksimal yang kami bisa, dan memang kami maksimalkan dengan sama juga tadi dengan Asli Hatun, kami juga ada call center 24 jam. Kemudian di puskesmas kita ada 2 upaya pelayanan kesehatan, yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang upaya kesehatan perorangan ini dia berorientasi dalam gedung, termasuk di unit rawat jalan, instalasi gawat darurat, di kamar bersalin. Kemudian ada kita pelayanan di luar gedung, upaya kesehatan masyarakat, yang mana di situ ada sekitar 23 program yang setiap hari melaksanakan kegiatan di luar gedung, di desa-desa misalnya, lintas sektor, di sekolah-sekolah misalnya. Nah, kemudian dari ada tolak ukur yang kami lakukan pada saat melakukan pelayanan tersebut, yaitu dengan adanya kotak saran. Kotak saran ini sebagai umpan balik sejauh mana, sepuas apa sih pelanggan itu terhadap pelayanan yang kita lakukan. Dan ini kita lakukan evaluasi setiap bulan pada saat lokakarya mini bulanan di puskesmas. Setelah dievaluasi dan langsung ditindaklanjuti seperti itu oleh semua pokja yang ada. Kemudian seiringan dengan itu, di puskesmas juga kita ada akreditasi. Nah, dalam akreditasi tersebut banyak elemen-elemen yang memang tujuannya itu berorientasi pada pelayanan prima dengan menekankan komitmen mutu, inovasi, upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikan yang tujuannya adalah pelayanan prima, untuk memuaskan pelanggan yang datang atau pasien-pasien, memastikan kesehatan masyarakat terjaga dengan maksimal kita lakukan dari upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, bahkan rehabilitatif. Seperti itu, Pak. Jadi untuk kesimpulannya sih di puskesmasnya kami selama saya di sini sekitar 6 tahun itu dilakukan. Dengan tolak ukurnya tadi itu adanya kotak saran dari pelanggan, jadi kita tahu sejauh mana kepuasan pelanggan. Kalau ada yang tidak puas, langsung kita bicarakan, kemudian kita evaluasi pada saat adanya lokakarya mini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa itu ya. Jadi ada kotak sarannya, tidak langsung merespon apapun yang dinilai oleh masyarakat. Iya, Pak. Langsung dievaluasi. Tapi tentu tanggapannya positif ya, kan kotak saran itu macam-macam isinya. Mungkin ada yang benar, ada juga yang suka guyon ya. Tidak semua tentunya, tapi pasti dievaluasi, dirapatkan dulu. Iya, tapi Pak, sudah dievaluasi. Menurut saya sudah satu progres yang bagus ya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik, khususnya itu pelayanan prima.
lihat saja anunya derajat kesehatan, ya derajat kesehatan masyarakat kita itu kan bisa antara lain indikatornya. Ya, ada yang seperti itu komentarnya, seperti kinerjanya, pasti nanti mudah itu membuat rancangan aktualisasi. Di rancangan itu kan nanti diawali dari isu-isu, kemudian setelah itu apa gagasan-gagasannya, setelah gagasan bagaimana mengeksekusi gagasan di lapangan. Nah, itu. Oke, makasih Rahma. Sama-sama Pak. Eka, silakan Eka. Ya, boleh ditambahkan ya Pak. Kalau saya unit kerjanya sama-sama Dokter Ariel, tapi kalau Dokter Ariel langsung ke pasien, kalau saya tidak bertemu langsung dengan pasien, karena saya di manajerial Pak. Di sini kalau kami di manajerial atau rumah sakit itu ada yang namanya mohon izin Pak, di Kepmenkes tentang standar pelayanan minimal. Nah, dari situ kami mengukur bagaimana pelayanan di rumah sakit ini, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan ini. Nah, kalau melihat dari kasat mata, memang tidak sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip ini, apalagi yang di bagian front office rumah sakit ya Pak, kalau di Morowali ini. Tapi itu kami sudah menuju ke sana karena adanya aturan standar pelayanan minimal ini, yang seperti tadi yang kata Ibu Rahma, ada akreditasi. Nah, itu dia masuk di situ juga Pak. Jadi di situ akan ada menuju ke pelayanan prima, distandarkan apakah telah memenuhi untuk satu rumah sakit. Baik, makasih ya. Saya mau antar tugas pada adik-adik. Ada 2 tugas ini. Saya kira pemahamannya sudah oke, tidak ragu lagi saya. Mudah-mudahan ini lebih mempermantap lagi. Tugas kelompoknya silakan berbagi 2 kelompok, diurut saja ya. Nomor 1, apa tadi ini? Mulai dari Sahrila, Desi, Eka, Hariska, dan Aslihatun itu kelompok 1. Kemudian Kiki, Rahmawati, Titik, Nurma dengan Dian itu kelompok 2. Jelas ya? Sahrila, Desi, Eka, Hariska, Aslihatun itu kelompok 1. Kiki, Rahmawati, Titik, Nurma, dan Dian kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 ini silakan melihat kasus, belanja kasus baik di media cetak, media elektronik, diidentifikasi dulu kasusnya tentang pelayanan publik yang buruk dari instansi pemerintah, boleh di daerah, boleh juga di luar daerah. Kemudian deskripsikan secara singkat latar belakang terjadinya masalah tersebut. Kemudian jelaskan prinsip pelayanan publik yang dilanggar oleh pejabat instansi pemerintah tersebut. Kayaknya tidak susah ini, karena dari diskusi tadi itu kan sudah kelihatan itu kemampuan Anda memberikan argumentasi dan penjelasan. Nah, bagaimana solusi penyelesaian masalah itu? Nah, di sini kan terkait dengan C6 ini. Kan seandainya kalau saya sebagai kepala puskesmas, kalau saya sebagai kepala dinas kesehatan, kalau saya sebagai kepala dinas ini, kalau saya sebagai, kan gitu. Kita kan baru CPNS. Nah, baru CPNS, apa juga kemampuan kita. Tapi dalam latihan ini, silakan, seandainya Anda punya power itu, mungkin bisa memberikan solusi-solusi apa saja. Dan ini juga secara umum saya ingin bagaimana konsep daripada penerapan etiket dalam pelayanan publik itu ya, untuk tugas kelompok saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian kalau tugas individu, saya minta mulainya dari isu. Pilih salah satu isu yang ada di tempat kerjanya. Nah, kemudian isu atau masalah itu dicarilah gagasan pemecahannya. Kemudian jabarkan pelaksanaannya melalui beberapa kegiatan.
Minimal biasanya itu minimal 3 kegiatan. Nah, selanjutnya setiap kegiatan dijabarkan lagi ke dalam minimal 3 tahapan. Nah, saudara dapat menggunakan konsep perancangan aktualisasi sebagai bahan analisis untuk menggunakan atau menggunakan analisis isu lainnya kalau seandainya tidak ada belum ada rancangannya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan setiap kegiatan tersebut, saudara diminta untuk menganalisis keterkaitannya dengan nilai-nilai pada agenda 3 tadi, khususnya pada pelayanan publik. Nah, untuk memudahkan Anda, saya antar dengan tabel. Nah, kayak gini. Silakan difoto ya. Ini sudah ada di Kolabjar kah? Belum ada? Tidak bisa diakses, belum Kolabjar. Pak. Memang bermasalah jaringannya. Ya, ini bisa 2 difoto, hari kan? Pak, tidak bisa dibuka Kolabjar Pak. Iya, ini bisa difoto tadi ya, yang tugas kelompok difoto? Iya, sudah Pak. Sudah? Nah, ini tugas individu, ini alat bantunya, dalam bentuk tabel. Sebutkan nama, NDH, kemudian apa isunya. Nah, tentu isu itu dikaitkan dengan agenda 3 ya, apakah itu pelayanan publik, wall of government, ataupun juga manajemen ASN. Tapi kita sekarang baru pada pembelajaran pelayanan publik. Nah, apa gagasannya? Isu, masalah, kemudian gagasan adalah jawaban atas isu. Gagasan tidak akan bisa dilakukan kalau tidak dieksekusi di lapangan. Nah, eksekusinya melalui kegiatan. Kegiatan real apa? Kegiatan X, kegiatan A, kegiatan Z. Kan tadi saya katakan minimal 3 kegiatan. Setiap kegiatan melahirkan minimal 3 tahapan kegiatan. Nah, kemudian kita coba mulai mengulas keterkaitan nilai-nilai dasar pelayanan publik tadi itu yang sudah diulas, itu apa kaitannya dengan kegiatan XX. Begitu juga dengan kegiatan AA, keterkaitan dengan mana itu di nilai dasar pelayanan publik, dan seterusnya. Tentu perlu narasi di sini, narasi dalam kolom boleh, kalau kolomnya kurang, bisa dijelaskan di bawah, karena saya hanya mau melihat pemahaman Anda di dalam menganalisa keterkaitan nilai dasar ataupun dasar-dasar pelayanan publik dikaitkan dengan kegiatan, bukan dengan tahapan kegiatan. Bukan dengan tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu silakan saja tempatkan di sini, Anda sebutkan sebagai latihan, tapi itu ranahnya agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu keterkaitannya dengan tahapan kegiatan. Tapi saya pengampu materi agenda 3, maka itu keterkaitannya dengan kegiatan. Ini kalau Anda juga maksimal di sini, saya yakin tidak akan terlalu sulit juga mengerjakan rancangan aktualisasinya ke depan. Karena pemahaman ini akan dibawa ke sana. Saya kira itu saja dari saya. Jam sudah menunjukkan 14.30, silakan bertanya. Kalau ada yang belum jelas, tapi sudah difoto semua tadi ya. Tugas individu dan juga alat bantu daripada tugas individu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kolom yang 2 terakhir ini, Pak. Nah, itu persiapan. Persiapan nanti ke depan, kapan lagi kita ketemu, itu tempatnya WOG. Yang satu WOG, yang satu manajemen ASN. Jadi, diabaikan saja dulu itu. Nanti kita akan buat lagi hal yang sama, kita coba dalami dulu, baru saya akhiri dengan soal pendekatan yang sama persis dengan ini. Sekarang kita konsen di pelayanan publik dulu. Tidak menggunakan kolom ini, dilebarkan saja semua nilai dasar pelayanan publik dulu boleh. Arahkan semua ke pelayanan publik. Nah, boleh juga. Tapi saya ingin penjelasannya, penjelasan keterkaitan daripada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Kalau boleh jangan cuma satu-satunya kegiatan nilai dasar yang terkait ya. Satu-satunya nilai dasar terkait, misalnya hanya pada aspek partisipatif,
pada aspek aksesibel semampu-mampunya Anda menarasi. Karena membuat rancangan ke depan itu sebetulnya kepiawaian kita mengulas, kepiawaian kita menganalisa, mengkaitkan, tapi betul-betul pas narasinya, kena. Cukup? Bertanya Pak, ini Ya, silakan. tugasnya dikumpul di mana dan kapan Pak? Tugasnya ini karena kolabjarnya masih bermasalah, silakan di WA ke saya. Dikirim melalui WA saja, nanti saya baca di WA. Tugas kelompok nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, pertemuan kedua jangan dulu. Tanggalnya Pak, tanggal pengumpulannya Pak. Kalau saya itu di target tanggal, kalau saya prinsipnya kan lebih cepat lebih bagus karena kami banyak tugas. Oh iya. Kami banyak tugas, menumpuk tugas itu sampai menumpuk permasalahan itu. Kerjakan hari ini, apa yang bisa dikerjakan hari ini. Oke, saya kira bisa seperti itu. Kita selesaikan saja dulu pertemuan kita. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Hasan. Waalaikumsalam. Pak Hasan. Ya, Pak Abu Bakar, siapa? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman peserta. Demikian tadi pemateri pendalaman dan penguatan agenda 3 peran dan kedudukan ASN yang disampaikan oleh Bapak Abu Bakar Ahmad Dahli, STMSI. Untuk itu, mari kita berikan aplaus. Baik, saya kira demikian. Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan laporan peserta sekaligus pimpin doa. Untuk itu, kepada yang diberi tugas, saya silakan. Untuk peserta duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Morowali tahun 2021, angkatan 27 berjumlah 10 orang, selesai mengikuti materi. Terima kasih, laporan diterima, akhiri dengan doa. Siap, laksanakan. Sebelum materi diakhiri, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan. Baik Bapak Ibu, teman-teman peserta, baik saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.